Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya, buat kita semua luar biasa. Kembali kita datang kepada Tuhan saat ini, datang kepada Tuhan, hampiri Dia, datang dengan kerinduan, dengan rasa haus akan Tuhan. Jadikan Dia tempat perlindungan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan lagi, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, amin, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik, besar kasih setiamu. Terima kasih Yesus, sungguh besar anugerahmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh hati kami mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah menebus dosa-dosa kami, Allah yang sudah memelihara kami sampai dengan hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Seharusnya kami datang untuk memuji, menyembah-Mu. Kami percaya ketika kami datang kepada Engkau, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada iman, bahkan ada perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat yang Tuhan lakukan saat kami memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada mujizat. Kami rindu Tuhan untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kami yakin Roh Allah hadir di tengah-tengah kami, siap untuk memberkati kami dan melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita adalah umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Ucap syukur untuk segala perbuatan yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah
yang menjadi jaminan di dalam hidup kita. Jangan menyerah, tetap percaya, pegang janjinya. Janjinya ya dan amin. Menjadi bagian kita setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Rencana hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Rencana-Mu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi, sesungguhnya tidak ada maksud jahat Tuhan di balik semuanya. Pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Ia akan terus membangun kami, Ia akan terus mendorong kami untuk kami lebih lagi di dalam Engkau. Lebih mengasihi Engkau, lebih setia kepada Engkau. Bahkan kami lebih kuat di dalam Engkau. Bahkan Tuhan kami akan melihat hal-hal yang indah, yang luar biasa yang terjadi, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau terus memegang janji-Mu, firman-Mu ya dan amin. Terus pimpin hidup kami Roh Kudus. Biarlah kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu, kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus apa yang hamba-Mu sampaikan boleh memberkati, bahkan firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Firman-Mu itu yang akan menolong kami. Roh-Mu itu yang akan menghidupkan setiap Tuhan Yesus benih firman Tuhan yang ditaburkan bagi kami Tuhan pada saat ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah berdoa, alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap bahwa kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat oleh kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, masalah apa, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, kiranya Tuhan tolong saudara dan saya menjadi orang-orang yang tetap penuh dengan pengharapan menuju masa depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada saat ini saudara sekalian yaitu menyelesaikan perjalanan iman. Hidup ini adalah satu perjalanan iman. Tanpa iman, saudara dan saya akan gagal. Nah, mari kita membaca Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Artinya ketika kita dalam perjalanan iman yang hanya sementara di dunia ini, kalau kita bertahan dalam rute perjalanan iman kita, maka kita akan memperoleh tujuan akhir, memperoleh kekekalan, memperoleh hidup yang sebenarnya, memperoleh hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tantangan apa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini? Mari kita bertahan, mari kita berjuang, mari kita terus maju. Saudara jangan berhenti di tengah jalan, jangan mundur, tetapi terus maju. Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu, ada satu makhluk, seekor binatang yang disebut sebagai beruang air.
Saudara jangan membayangkan beruang itu sebagai binatang yang besar. Tentu beruang itu yang besar, berbadan besar kita tahu. Tetapi untuk binatang yang satu ini yaitu tardigrada. Tardigrada atau dikenal dengan beruang air. Ini hewan yang berukuran sangat kecil. Dia hidup di air dengan kaki berjumlah 8. Tardigrada ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya pejalan yang lamban. Panjang tubuh tardigrada ini paling kecil ukurannya 0,1 mm. Begitu kecil. Dan tardigrada ini bisa ditemukan di semua bagian dunia. Mulai dari puncak gunung Himalaya hingga di dasar samudra. Di kutub pun dia ada. Saudara sekalian, hal yang paling menarik adalah bahwa tardigrada ini mempunyai kemampuan beradaptasi di lingkungan hidup yang sangat ekstrim. Dia hidup dimanapun, dia akan tahan di situ. Se-ekstrim apapun lingkungan situasi tempat dia berada. Saudara sekalian, dia bisa hidup pada titik beku 0 derajat Celcius. Ketika semua membeku di bawahnya, dia masih hidup, dia bertahan. Bahkan kemudian pada suhu yang sangat tinggi, suhu yang begitu ekstrim, temperatur 151 derajat Celcius, di mana semua akan terbakar. Tetapi makhluk ini tardigrada, dia masih bertahan hidup. Radiasi sebesar 570.000 itu satu kekuatan radiasi yang sangat kuat, yang sangat panas, mampu membakar. Binatang ini bertahan hidup, saudara sekalian. Jadi dia punya kemampuan. Jadi binatang ini punya kekuatan. Dia sanggup untuk bertahan. Saudara sekalian, 1000 kali lebih tinggi dibandingkan jumlah radiasi di mana makhluk hidup yang lain dapat bertahan. Tardigrada mampu untuk bertahan hidup. Dengan kemampuan tersebut, tardigrada merupakan makhluk hidup yang dapat bertahan bila terjadi perang nuklir ataupun bencana lain, bencana alam lain yang sangat ekstrim. Dia mampu bertahan. Bahkan dikatakan, dicatat bahwa dia dapat hidup selama 10 sampai 100 tahun di dalam kondisi kering. Bahkan rekor tardigrada, dia bertahan di kondisi kering terlama selama 120 tahun. Bahkan dia bisa hidup di ruang hampa udara. Kemampuan bertahan dari tardigrada ini kiranya menginspirasi kita untuk bertahan, terus menyelesaikan perjalanan iman kita. Yang bertahan melalui masa-masa yang sulit. Bahkan kita menang sampai langkah yang terakhir. Amin. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, kita akan melihat contoh-contoh daripada orang-orang yang menyelesaikan perjalanan iman. Orang yang menyelesaikan perjalanan iman adalah orang yang memiliki komitmen di dalam hidupnya. Komitmen terhadap Tuhan. Ketika dia menghadapi pergumulan hidupnya, dia akan berkomitmen dan dia memegang komitmennya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata di sini dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus berkomitmen. Dia berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita? Dalam perjalanan hidup kita, kita harus berkomitmen, saudara sekalian. Kalau kita membaca di dalam Ester 4 ayat yang ke-16, Ester berkata apa ketika dia menyuruh orang-orang Yahudi yang ada di benteng Susan untuk berpuasa? Dia bilang, aku dan dayang-dayangku pun akan berpuasa. Dia akan menghadap Raja Ahasveros. Walaupun itu belum waktunya untuk bertemu dengan raja. Kalau belum waktunya untuk seorang bertemu dengan raja, ketika raja tidak berkenan, maka orang itu akan dihukum mati. Kecuali kalau raja mengulurkan tongkat dan raja mengampuni orang itu, maka orang itu tetap hidup. Ratu Ester belum waktunya untuk menjumpai Raja Ahasveros, tetapi dia berdoa dan berpuasa karena dia mau datang kepada raja untuk menceritakan mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Yahudi, yaitu mereka terancam untuk dibinasakan. Saudara sekalian, Ester
dia berjuang. Satu perjalanan iman. Dia tidak takut terhadap ancaman daripada Haman yang berusaha untuk membinasakan Ester dan orang Yahudi di benteng Susan. Tetapi apa yang Ester lakukan? Dia berpuasa, dia berdoa. Dia tahu bahwa Allah sanggup memelihara bangsanya. Dia tahu Allah sanggup menolong dia. Tetapi saudara perhatikan komitmen daripada Ester. Dalam Ester 4 ayat 16 bagian yang terakhir. Dikatakan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia mengambil satu komitmen. Apapun yang terjadi, dia akan jalani semua itu di depan dia. Dia berdoa, dia beribadah, doa dan puasa. Dia lakukan itu dengan iman kepada Allah. Dia yakin bahwa Yahweh itu Allah yang hidup. Bertahan di dalam perjalanan iman, saudara sekalian. Menyelesaikan perjalanan iman kita. Jangan menjadi orang yang mudah takut, yang patah semangat, tapi terus maju apapun tantangannya. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak takut dengan semua tantangan. Dia berkomitmen untuk bertahan sampai langkah yang terakhir. Begitupun Ester, dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi Ester. Dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Dia berjalan terus dengan iman. Walaupun menuju kepada satu titik yang disebut, kalau terpaksa aku mati, dengan iman. Bapak Ibu, kita melihat contoh yang lain lagi. Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang yang menyelesaikan perjalanan iman. Di dalam Daniel 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego menyelesaikan perjalanan iman dengan komitmen tetap mengasihi Allah. Mereka menghadapi penderitaan, tapi mereka tidak mempersalahkan Tuhan. Mereka menghadapi pergumulan, kesusahan, air mata, ancaman-ancaman yang menakutkan, yang mengerikan. Tapi mereka tidak surut dari iman mereka. Mereka bergerak maju, mereka bergerak menembus tantangan. Mereka punya komitmen. Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hidup ini adalah perjalanan iman. Selesaikanlah perjalanan iman saudara. Ada sakit penyakit, ada kerugian, ada ancaman, ada hal-hal yang tidak baik yang sedang mengancam hidup kita. Tetapi jalan terus, berjalan dengan iman, selesaikan dengan iman, bertahan dengan iman. Saudara sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego memproklamirkan iman mereka. Kami akan menyelesaikan perjalanan iman kami. Kami tetap mengasihi Yesus sesulit apapun. Bahkan walaupun kami harus tidak ada lagi. Kami harus mati di dalam dapur api. Ester, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Kalau Tuhan izinkan, itu tidak menjadi masalah bagi aku. Komitmen mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan. Kalau Ester tidak punya komitmen, dia akan mempersalahkan Tuhan. Saya anak Tuhan. Saya sudah hidup dalam kekudusan. Saya sudah menyembah Tuhan. Saya melayani, saya berkorban. Saya melakukan banyak hal untuk Tuhan dan gereja. Kenapa ada tantangan dalam hidup saya? Harusnya saya tidak diizinkan menghadapi masalah-masalah ini. Bukan seperti itu pola pikir orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, komitmen itu artinya perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen apa dalam diri saudara yang sudah saudara janjikan kepada Tuhan untuk saudara lakukan di tahun 2021?
Kita sudah ada di bulan September. 3 bulan lagi 2021 selesai. Kita akan masuk di tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Tetapi marilah berkomitmen kepada Tuhan. Buat perjanjian di dalam diri saudara. Buat perjanjian dengan Tuhan. Dan mengikat diri saudara sendiri dengan perjanjian itu sebagai komitmen kepada Tuhan. Firman Allah mengingatkan saudara dan saya lewat tokoh-tokoh Alkitab tadi. Miliki komitmen. Paulus punya komitmen. Komitmen untuk terus bertahan di dalam iman. Begitupun juga dengan Esther, dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka diperhadapkan bukan dengan penyakit, tapi sampai pada kematian, saudara sekalian. Antara hidup atau mati. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa lari dari pilihan itu. Tetapi apa yang terjadi? Komitmen mereka membuat mereka bertahan dan menyelesaikan perjalanan iman. Bapak Ibu, ada satu hal yang luar biasa di dalam Paulus sehubungan dengan komitmennya. Paulus menyelesaikan perjalanan iman dengan hati yang begitu mantap, dengan kegigihan yang amat sangat. Kalau saudara membaca dalam Filipi 1 ayat 13, Paulus berkata, aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus keluar masuk penjara karena apa? Mewartakan Kristus. Hidupnya jauh dari nyaman, saudara sekalian. Kalau kita membaca kisah rasul, kisah mengenai para rasul, khususnya Rasul Paulus, maka Rasul Paulus ini sering dipenjara. Dia sering disesah, artinya dipukul, dianiaya. Dia sering dibelenggu. Dia bersaksi di depan pengadilan demi pengadilan. Paulus bersama Silas pernah dikeroyok massa di pasar di Filipi, dan mereka dijebloskan ke dalam penjara dalam Kisah Rasul 16. Paulus pernah dipenjara di Yerusalem. Dia dituduh menista agama Yahudi. Saudara bisa baca itu dalam Kisah Rasul 21. Dia pernah dipenjara di Kaisaria di Roma. Bapak Ibu sekalian, Paulus memberi kesaksian tentang dirinya karena mewartakan Injil. Bahkan kalau saudara baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat oleh orang Yahudi, setiap kali 40 pukulan kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung dalam laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari saudara-saudara palsu. Ucapan Paulus menunjukkan komitmen, kegigihan, daya tahan yang kuat yang bekerja di dalam diri Paulus. Bapak Ibu, kita ada di penghujung zaman. Mungkin saat ini firman yang saya sampaikan kurang nyaman di telinga saudara, kurang begitu menjanjikan mungkin. Karena malam hari ini saya membaca ayat-ayat mengenai orang-orang yang berjuang dengan tantangan iman. Namun mereka berkomitmen untuk menyelesaikan, menuntaskan perjalanan iman mereka. Walaupun mereka dihadang, mereka diancam akan dibunuh, mereka diancam akan dianiaya, tapi mereka terus maju dengan iman dan menyelesaikan perjalanan iman mereka. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus kuat di dalam Tuhan. Saudara bertahan untuk menuju kepada kemuliaan itu. Mari kita bertahan di dalam iman kita. Roh Kudus dan firman Allah kiranya tolong saudara dan saya menyelesaikan perjalanan iman. Paulus komitmen,
Esther berkomitmen, Sadrak, Mesak, Abednego berkomitmen, Ayub pun berkomitmen, Daud pun berkomitmen, Yusuf pun berkomitmen, rasul-rasul berkomitmen. Dan saya percaya sampai dengan hari ini, saudara dan saya, jemaat Tuhan, kita pun berkomitmen di dalam Tuhan untuk terus maju mengiring Dia. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam perjalanan menuju iman, apakah mereka dipermalukan oleh Tuhan? Tidak, saudara sekalian. Paulus selalu melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bela Paulus, saudara sekalian. Dia pernah dilempari sampai mati, tapi kemudian Tuhan bangkitkan dia. Paulus pernah dibawa ke tingkap ketiga, yaitu sorga, melihat kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Paulus diluputkan. Roh Kudus selalu menyertai pelayanan Paulus penuh dengan mujizat. Paulus bekerja menjadi pembuat tenda untuk mencukupkan kehidupannya bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Dan Tuhan pelihara dengan luar biasa. Ketika Esther menyelesaikan perjalanan iman, apakah kemudian dia binasa dengan bangsa Yahudi? Tidak. Raja Ahasveros oleh anugerah Allah mengulurkan tongkat kepada Esther, dan Esther diluputkan dari hukuman mati. Bahkan Tuhan membalikkan keadaan. Harusnya tiang untuk Mordekai paman Esther disulahkan, digantung, tetapi tiang itu digunakan oleh Tuhan untuk menggantung Haman yang berencana jahat terhadap umat Tuhan. Menyelesaikan perjalanan iman, saudara, tidak sendiri, tapi Yesus beserta, ada kemuliaan di dalamnya. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bertahan dengan iman, dan mereka dilemparkan dalam dapur api. Tapi dalam dapur api, ketiga orang ini berjalan-jalan dengan bebas. Bahkan ada satu yang nampak dengan rupa anak dewa, yaitu Yesus yang menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dalam perjalanan iman saudara. Itu sebabnya tetap kuat. Bapak, Ibu, miliki komitmen. Miliki komitmen buat janji. Perjanjian antara diri saudara dengan Tuhan. Untuk tetap setia berjalan dalam perjalanan iman. Lewat suka dan duka. Lewat tangis dan sukacita senyum. Lewat air mata dan tawa bahagia. Dalam kelimpahan kekurangan. Ketika sakit dan sehat. Saudara tetap setia mengiring Yesus. Bapak, Ibu, seorang bernama John Stephen Akhwari menjadi atlet terkenal berkat perjuangan heroiknya pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Pelari maraton asal Tanzania ini, dia tidak meraih medali pada Olimpiade 1968 itu. Tetapi kamera televisi mengarah kepadanya ketika dia menjadi atlet terakhir yang mencapai garis finish lari maraton pada Olimpiade itu. Akhwari pada saat itu, saudara sekalian, dia menempuh lomba lari maraton 42,195 km. Karena medan yang begitu sulit berada pada ketinggian membuat dia kram kaki, sehingga pada kilometer ke-19 tiba-tiba dia ditabrak oleh sejumlah pelari. Maka John Stephen Akhwari ini jatuh. Saudara sekalian, ketika dia jatuh maka sendi lututnya bergeser dan bahunya begitu sakit, cedera. Bapak, Ibu, pada waktu itu dia tidak bisa berdiri. Dan kemudian petugas medis membantu dia, membalut lututnya, mereka memberi obat gosok. Setelah beberapa saat dia mampu mengatasi rasa sakitnya, saudara, dia meneruskan lomba itu dengan lutut dibebat oleh kain. Nah, pada waktu itu pemenang Olimpiade yaitu pelari Ethiopia Mamo Wolde dalam waktu 2 jam 20 menit sudah mencapai garis finish. Dan semua pelari sudah berhasil menyelesaikan tugas mereka. Tetapi Akhwari belum menyelesaikan tugas. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Ketika panitia memanggil pemenang lari yaitu Mamo sebagai juara pertama dalam lomba lari 42,19 km. Pada saat itulah Akhwari masuk di stadion itu. Dia menempuh waktu 3 jam 25 menit 27 detik. Ketika dia masuk di dalam medan stadion,
untuk mencapai garis finish. Sementara semua pelari sudah selesai dan panitia dan si pemenang ada di panggung kehormatan untuk menerima medali kemenangan. Pada saat itulah Aquari masuk. Dan ketika dia memasuki stadion, maka kamera televisi semua diarahkan kepada Aquari. Tidak lagi diarahkan kepada sang penerima medali, tapi diarahkan kepada Aquari yang sedang berjalan dengan begitu menanggung rasa nyeri, kesakitan yang luar biasa, berdarah, tapi dia berjalan menuju garis finish. Dan 3 jam 25 menit 27 detik Aquari menyelesaikan perlombaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ditanya mengapa dia begitu berusaha untuk menyelesaikan lari meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan, saudara tahu apa yang dia jawab? Aquari berkata bahwa negara saya tidak mengirim saya untuk terbang sejauh 10.000 mil hanya untuk start berlari, tapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat Aquari itu diingat banyak orang. Dia terus berkompetisi. Dan kemudian untuk menghargai semangat, komitmen, jiwa besar di dalam dia, maka Aquari dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor. Namanya diabadikan dalam yayasan untuk pelatihan atlet Tanzania sampai hari ini. Bapak Ibu, mari menyelesaikan perjalanan iman kita. Walaupun ada begitu banyak tantangan, miliki komitmen, Yesus pasti menyertai kita. Sebagai ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman, mengingatkan kami untuk menyelesaikan perjalanan iman kami. Mungkin saat ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Mereka dalam keadaan susah, mereka berduka cita, mereka dalam keadaan sakit, mereka di dalam keadaan kekurangan, mereka di dalam ancaman, tekanan, bahaya. Tapi biarlah kiranya kekuatan dari Tuhan menjadi bagian dari umat ketebusan-Mu. Tidak ada satupun di antara mereka yang mundur dari iman mereka. Tapi mereka terus menerus menyelesaikan perjalanan iman mereka dengan kekuatan yang datang dari Engkau. Roh Kudus, bantulah umat-Mu. Roh Kudus, tolong umat-Mu. Beri kekuatan, beri penghiburan, beri sukacita, beri damai sejahtera. Bahkan nyatakan mujizat-Mu di dalam pergumulan mereka. Sebagaimana Paulus menyelesaikan perjalanan iman, sebagaimana Esther menyelesaikan perjalanan iman, sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego menyelesaikan perjalanan iman, dan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Begitupun kami umat ketebusan-Mu, seberapa yang sedang berdoa, kami berkomitmen akan menyelesaikan perjalanan iman kami, karena Engkaulah sumber kekuatan. Terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, gembala yang ada, seluruh jemaat yang mengasihi Engkau, yang setia melayani, berkat kekuatan Allah menjadi bagian mereka. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat, pekerjaan mata pencarian profesi, selama mereka bekerja dengan benar, berkati dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Rumah tangga keluarga diberkati, dijaga, dilindungi dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa seberapa yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Yesus. Bilu-bilu Yesus mendatangkan kesembuhan. Berkati negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, seluruh menteri yang ada, TNI, Polri, tenaga medis, diberkati, ditolong. Tolong Indonesia. Tuhan, luputkan negara kami Bapa. Semua yang baik yang datang dari Tuhan kiranya menjadi bagian negara kami. Terima kasih, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami
Kami akan bertahan di dalam Engkau, karena dalam segala jerih lelah perjalanan iman kami tidak sia-sia, tapi ada penghargaan, ada berkat, ada kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan penuh ucapan syukur, kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.